Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join, yang sudah standby, atau standby. Dan saat ini pun di Depa Punya Cerita pun juga bersyukur di channel kami sudah di penghujung tahun. ya, di channel kami mau memasuki di penghujung tahun, dan kami pun juga bersyukur teman-teman, bagi teman-teman yang setia untuk mengikuti Depa Punya Cerita di Ngobrol Ngalor Ngidul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dan yang sudah subscribe. Terima kasih. Dan kami bersyukur ya, Dek. Ya, Dek, di saat ini sudah Terima kasih. di episode 12 terkait kita ngobrol tentang keadaan atau situasi kampus atau seperti ideologi. Saat ini kita akan santai saja, Mas Deka. Kita nggak akan bahas tentang mata kuliah dulu. Di di live ini kita spesial tahun baru nih, Mas Deka. Ada apa kira-kira? Ya, kita di penghujung tahun ini kita bikin spesial tahun baru lah. Kita punya cerita ini spesial tahun baru. Agendanya ya kita ngobrol-ngobrol aja tanpa tema lah. Maksudnya yang biasanya kita ada temanya, biasanya kita pakai satu pembahasan. Nah, sekarang kita slow aja, bebas aja. Kita akan mengundang mengundang para viewers kita untuk kita ngobrol bareng. Kita akan ngobrol santai, nggak terlepas dari di season pembahasan tentang mata kuliah. Di saat ini bagi teman-teman yang saya mengikuti live kami dari Nathanael yang sudah ada, dan siapa ini, Kristo Zai yang sudah ada, sudah standby. Kalau ingin gabung live bareng, silakan ngobrol bareng atau mau menyampaikan kesan dari channel kami, nggak masalah. Dan harapan-harapan di tahun yang akan datang, tahun yang baru terkait dengan kami, monggo dipersilahkan teman-teman yang ingin gabung gitu, ngobrol dan ya sedikit masukan atau harapan dari diri sendiri atau harapan di channel Depa Official. Wah, apa kabar nih Nathanael nih? Sakit, Mas. Wah, sakit hati. Sakitnya bukan kesehatannya, tapi hatinya yang sakit. Hatinya sakit. Tapi ngomong-ngomong Mas Deka, Nathanael ini selalu hadir loh di live streaming Instagram kita loh. Ketika kita sedang viewers setia kita nih. Pengikut setia itu ya. Nggak tahu ini Mas Nathanael sudah subscribe channel kami belum? Nggak dengar? Apa kurang keras? Subscriber juga dong. Super Chris. Nathan ini selama 1 tahun ini kira-kira apa yang paling yang pertama paling berkesan dulu lah, apa yang paling berkesan untuk tahun ini nih, apa nih yang paling berkesan nih? Berkesan banyak, bisa PAP pertama. Aku dapat kesempatan PAP pertama di gereja sendiri. Terus bisa ngelewatin 2 semester walaupun di rumah dengan kesulitannya masing-masing. Wah, itu perjuangan banget sih ketika online di rumah itu. Udah sinyal kadang ngadet-ngadet ya kan. Terus ada lagi masalah ini itu. Nah, begitulah. Dan ngadet-ngadet. Apalagi yang berkesan selain terkait perkuliahan, atau ada kehidupan yang
bertemu Nah. dengan orang lain atau apa gitu yang paling berkesan? Oh ya, momen Natal ini aku ketemu orang yang dulu pernah menghiasi dunia saya, Woi. my first love. Wih, nah. Akhirnya kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan dan membuat tugas FE2 saya selesai, konseling pastoral terbatim saya selesai. Ya, Tapi pertemuan ini apakah apa ya, membawa perasaan yang sama? oh tidak, Setidaknya boleh mengenang loh. karena kita punya dunia kita masing-masing, ya dia dengan jalannya, saya dengan jalannya. Apakah dia makhluk astral? Oh tidak, maksudnya dunianya tuh dalam artian ya dia udah punya pasangan, saya juga, Oh gitu. Nah gitu kan jelas maksudnya. saya juga tidak punya pasangan ya gimana? Ya pokoknya gitulah. Tapi gimana Mas berdua pelayanan di tempat yang satu di Cirebon, yang satu di Kedir, Ya di Kediri dulu deh ngomongnya deh. Kedir. Mau Dan di Kediri, cerita dulu aja deh. Soalnya apa, hamba Tuhan sama pelayan itu Wah. kayaknya ceritanya banyak hamba Tuhan sih. Di tempat praktek ya. Ya suka dukanya aja lah sedikit gitu. Satu cerita aja. Sukanya seneng dapat keluarga baru, di tempatnya baru. Sudah berkeluarga di sana? Wah, Banyak keluarga baru, berkeluarga di sini. bukan keluarga barunya di Kerangkeng ya? Gimana? Dan dukanya ya nggak duka sih, cuma ya susahnya nggak bisa kumpul dengan keluarga besar di rumah, perayaan Natal bareng, perayaan tahun baru bareng gitu ya. Sempat sedih sih ketika foto sendiri, ampun, Natal foto sendiri. Biasanya foto bareng keluarga di rumah, keluarga besar di rumah, tapi ini foto sendiri kayak orang hilang. Tapi kan katanya di situ punya keluarga baru kan. Iya. Tapi masa dijak foto bareng-bareng. Ya kan keluarga di situ banyak. Penginjilan ya Dik ya. Ya. Udah, Itu sih. cuma itu Mas ya. Mas Deka ada cerita apa di Jamblang? Nah, sukanya di sini apa ya? Untuk aku pribadi sih ada sedikit ketenangan karena kan tinggal sendiri kan, tenang gitu. Kalau dukanya sih paling sama kayak DS, tapi sekarang sih sudah nggak terlalu yang sedih banget atau yang merasa aduh kok nggak bisa kumpul bareng keluarga Natal tahun baru, karena sudah berapa Natal ya, 2 kali Natal, 3 kali tahun baru Oh, itu nggak di rumah maksudnya. oh ya. Aku baru kali ini soalnya, makanya ya rada-rada sedih sih. Jadi udah 2 kali Natal dan 3 kali tahun baru itu nggak ada di rumah. Jadi sudah mulai terbiasa sih untuk nggak apa ya, nggak merayakan Natal atau tahun baruan bareng dengan keluarga. Itu udah terbiasa, sampai memang hampir ya sama kayak DS tadi, waktu Natal fotonya sendiri itu masih mending, foto sendiri itu masih mending, aku nggak foto. Mergo kayaknya saya moto oke ya toh. Enggak, selain nggak ada yang motoin, karena memang aku sampai dalam hati ngomong, bahkan sempet nyeplos juga, yang lain pada foto sama keluarganya, terus keluargaku mana, aku sampai gitu. Tapi kayaknya buat kita calon hamba Tuhan kayaknya udah wajar nggak sih, kayak tiap tahun itu Natal dan tahun baru biasanya nggak sama orang tua lagi, ya nggak sih? Ya memang harus terbiasa dengan itu sih. Karena kan nggak banyak juga hamba Tuhan yang balik ke rumah
maksudnya ke daerah asal sih. Ya hitung-hitung latihan kita lah, siapa tahu Mas DS kembali ke Kediri kan siapa tahu. Ya lah. Siapa tahu juga Mas Jega balik ke Jamblang, ya kan kita nggak tahu. Sebelum sebelum ini Mas deh, sebelum ganti orang nih. Hah? Terakhir nih untuk Nathan nih pertanyaan. Resolusi untuk tahun depan ini apa? Makin setia membaca. Sudah itu aja. Ya, karena baca ini nggak cuma buku doang ya Mas ya, tapi yang penting baca Alkitab sih. Karena Baca story-nya, benar. 2 tahun ini kadang suka bolong-bolong. Dan tahun ini udah mulai belajar full baca. Ya, terima kasih untuk resolusinya, sekiranya bisa terwujud ya. Untuk channel Depa apa dong? Semoga makin maju cepat. Bisa terus melayani Tuhan dengan segmen digital yang sekarang udah mulai maju, dan siapa tahu dari viewer di YouTube atau di Instagram ini ada yang tertarik belajar teologi dan mereka bingung mau belajar teologi itu, mungkin ada yang di pikiran mereka ya cuma baca-baca Alkitab doang, ternyata enggak kan. Ada banyak hal yang harus kita pelajari untuk kita mempersiapkan diri sebagai hamba Tuhan. Ya maju terus Depa Official. Iya, terima kasih Nathan. Yap. Sampai bertemu kembali. Oke. Siapa ini yang masih? Oke, silakan Mas DS diacak saja siapa. Alfian Anugrah siapa ini? Kok nggak muncul ya di sini ya? Itu tadi apa ya, terkait Pak obrolan sama Mas Nathan. Iya. Ya mengikuti obrolan kami di Depa. Terima Ya, kasih. itu viewers kita sejak pertama kali kita bikin apa ya live seperti ini ya, sampai sekarang itu setia sekali menonton secara live di Instagram. Ini malah sudah pada keluar Mas Cika. Oke, no problem. Ya kita cerita-cerita aja sih untuk tahun-tahun ini. Kira-kira apa ya untuk tahun ini selain kesibukannya selama ini, bahkan kesibukan untuk persiapan akhir tahun nih Mas Des. Selain persiapan untuk barbekyuan, apa persiapan yang lain untuk Mas DS sendiri agar apa ya? Aku ingin mempersiapkan ini biar aku tahun depan siap untuk ini gitu loh. Paham nggak? Enggak. Contohnya gini lah. Persiapan ngumpulin uang nih buat untuk tahun depan bisa wisuda gitu. Itu contohnya. Tapi yang terlepas dari itu, yang disiapin apa ya, kemantapan hati sih. Ketika sudah lulus wisuda kan tentu mempersiapkan langkah apa yang nantinya diambil. Kan kita nggak bisa hanya sekadar angan-angan saja seperti masih kuliah ya. Masih kuliah kan aku pengen ini. Ketika sudah mau lulus, sudah mau selesai, ya kamu harus menentukan pilihan kamu. Kalau kamu mau terjun di dunia pelayanan atau kamu studi lagi untuk terjun di dunia akademik, itu kan sebuah pilihan juga. Tapi ketika saya praktek di sini ya saya berpikir, wah aku harus menyiapkan hati, menyiapkan tujuan setelah nanti wisuda aku mau kemana. Aku mau tetap pelayanan di gereja atau mau ke akademik. Tapi kalau dari diri saya sendiri kan nggak mungkin kalau di akademik, beda dengan yang biaya studi sendiri gitu ya. Kalau biaya studi ada ikatan dinas dari gereja kan tentu udah adalah tujuannya, udah adalah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan juga terkait dengan setelah nanti lulus.
seperti hati, kemantapan yang saya siapkan ini untuk dunia pelayanan saya. Dan untuk apa ya? Untuk channel lebih kreatif lagi dalam dalam topik, dalam star lebih dikembangkan lagi supaya lebih menarik minat, karena kan kita tahu sendiri obrolan seputar teologi pun kalau ngobrol santai seperti ini kan jarang diminati kan, padahal kan kita juga memberikan wawasan untuk teman-teman atau semua yang nonton di channel kami ini supaya nanti ada bekal untuk sebelum masuk teologi. Tapi itu beda dengan anak musik gitu ya. Anak musik kan lagu, alunan musik yang menari atau aransemen yang menari itu kan banyak peminatnya. Apalagi kalau teologi yang isinya perdebatan agama-agama itu banyak peminatnya memang. Coba kalau kita membuat channel seperti itu, perdebatan agama, perdebatan politik itu kan tentu cepat ketangkap polisi. Benar. Cepet tangkap polisi, benar. Cepat ketangkap polisi. Lama kita jadi musuh jemaat. Betul. Ya nek aku sih nggak jauh beda dengan apa yang kamu ingin persiapkan juga, karena kan untuk aku pribadi juga setelah di wisuda kan pasti ada ikatan dinas lah, jadi kemantapan hati mau kemana ini loh. Ya mungkin ini ya Dek, permintaan maaf kami dari Depa Official kalau menonton di YouTube kurang memuaskan, mungkin editannya atau apa ya, ini karena kami cukup kesulitan ya, hasil dari live Instagram diambil, di-download, diedit lagi, dikemas lagi, di upload di YouTube gitu ya. Mungkin berbeda dengan podcast yang lainnya gitu ya, yang apa ya, fasilitasnya baik, fasilitasnya ada, dan mungkin berbeda dengan kami yang bertemu secara langsung. Jangan lupa buka di YouTube, nama channelnya Depa Official. Jangan lupa di subscribe. Ya untuk tadi nyambung yang tadi ada, memang ya permohonan maaf kita bisa dibilang sangat wajar, karena kan pertama ini baru pertama kalinya kita membuat hal semacam ini, dalam arti membuat semacam podcast virtual. Jadi masih banyak belajar terkait bagaimana pengambilan durasinya seperti apa, pengambilan gambarnya, editingnya, karena kan namanya juga masih amatir, masih baru banget lah, baru ini sore. Dan basicnya nggak anak multimedia gitu loh, basicnya nggak, ya. Basicnya anak multi ngomong. Anak multi vokal. Ya, kalau apa ya, karena jarak sih ya, Jawa Timur dan Jawa Barat ya, karena sama-sama praktek serentas jarak tengah-tengah di garis Jawa Tengah yang mungkin nggak bisa bertemu gitu ya. Dan lama kita ketemu Pak Santai, jangan orang kayak orang kasmaran gitu, kayak sedih banget gak ketemu. Biasa aja sih ya. Ya semoga Januari nanti kita bertemu ya, bikin bikin studio ya. Di Abdiel. Ya. Oke, langsung kita tutup aja mungkin ya, karena udah nggak ada yang karena durasi juga udah terlalu lama kita. Ya terkait
tema kita yang spesial tahun baru ini resolusi. Resolusi apa yang diinginkan oleh Mas DS untuk tahun depan? Secara pribadi dulu sebelum sama-sama kita resolusi untuk channel kita. Wah, aku sama sih terkait dengan resolusi pribadi dan resolusi channel sama. Semoga saya memiliki kesetiaan, nah, kesetiaan terkait pelayanan, kesetiaan terkait dengan komitmen di channel gitu ya. Setia, nah kita memiliki setia di pelayanan kan kita melakukan tugas pelayanan dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan setia melakukan dengan baik. Ya. Kalau di channel pun ya setia. Kalau per minggunya upload ya upload, nggak bolong-bolong, setia memikirkan temanya apa, topiknya apa, speakernya siapa, dan bagaimana. Ya kan sih terkait dengan pelayanan dan di channel. Itu sing dari saya sih, dari resolusi. Ya, kalau dari saya resolusinya apa ya? Semoga lebih baik lagi sih untuk tahun depan, biar apa ya? Ya intinya semoga apa yang terjadi di tahun lalu nggak terjadi lagi di tahun ini lah. Semakin setia pasti semakin setia. Setia dalam mengikut Tuhan, amin. Ya intinya itu aja sih, lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, lebih baik dalam kehidupan, dalam pemikiran, dalam keimanan, dalam relasi dengan orang-orang, ya kira-kira itulah. Untuk channel ini sama biarlah tetap setia dalam menjalankan channel kita, sama-sama memajukan channel kita. Ya setidaknya kita menolong lah orang-orang yang ingin belajar di Abdiel, yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kuliah teologi maupun kuliah-kuliah yang lainnya terkait program-program studi yang ada di Abdiel tentunya. Ya setidaknya kita menolong lah untuk mereka bisa mempersiapkan diri lebih banyak lagi. Itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk viewers yang tadi sudah ikut join, bahkan untuk Nathanael khususnya yang sudah join bahkan ngobrol-ngobrol dengan kita terkait resolusi 2022. Ya, terima kasih sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya di dalam program Depa Punya Cerita. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Ya. Sampai jumpa di pamungkas baru 2022. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.